Sebagai ucapan ini, saya sekali ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan buat rakan-rakan seperjuangan saya iaitu Timbalan Pengarah Program iaitu Saudari Ain Nabila binti Syahidan yang menyokong penuh kepada program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan program kita dengan slot yang pertama, yaitu slot ice breaking. Untuk pengetahuan semua, slot ini bertujuan untuk memberi sedikit pendedahan dan pengenalan kepada ahli-ahli klub lain tentang barisan kepemimpinan mereka. Oleh itu, kita mulakan dengan rakan astronomi terlebih dahulu. Yang pertama daripada yang ketua rakan astronomi. Okay, selamat sejahtera dan selamat petang semua. Okay, sebelum tu mohon maafkan saya, kamera hari ini pula dia tidak memberi kerjasama dengan baik, tidak berfungsi. Okey, saya teruskan. Sujik Sol Sungsi, saya merupakan yang dipertua bagi kelab rakan astronomi. Sekarang semester 5, bidang pengajian ijazah sarjana muda pendidikan sains atau singkatannya ialah ISMP Sains. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nur Natasha binti Mazalam. Saya memegang jawatan timbalan yang dipertua. Saya semester 5 daripada kos ISMP Matematik. Itu saja. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang semuanya. Baik, nama diberi saya Muhammad Arsyad Faullah bin Mazlan daripada saya memegang jawatan sebagai naib yang dipertua untuk kelab gastronomi. Saya semester 4 dalam bidang diploma sains. Okey, terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Wani Izafati Putri Azmi. Semester 5 daripada kos ISMP Sains dan memegang jawatan sebagai setiausaha Kelab Rakan Astronomi UPSI. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syamila, semester 3, ISMP Fizik, merupakan timbalan bendahari Kelab Rastro. Semua inti sudah kah? Okey. Saya belum. Okey. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syaliha binti Abdul Rahman. Saya memegang jawatan timbalan setiausaha. Okey, seterusnya kita teruskan dengan Exco Pendidikan dan Inovasi. Dipersilakan. Hello guys. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, nama diberi Muhammad Faris Fikri bin Muhammad Fakri. Saya daripada semester 5, program ijazah sarjana muda pendidikan kimia. Saya merupakan Esko Pendidikan dan Ekonomi. Pendidikan dan Inovasi. Salam perkenalan semua. Exco dan Rexco yang lain daripada Exco Pendidikan.
Baiklah, kita teruskan dengan Exco Aktiviti dan Pemodulan. Wakil daripada Exco Aktiviti dan Pemodulan. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Faziatul Fazida binti Sukrain. Semester 5 ISMP Physics dan memegang jawatan Exco Aktiviti dan Pemodulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farah Atira binti Hafizat, pelajar Diploma Sains semester 3 merupakan Exco Aktiviti dan Permodulan. Selamat petang, nama saya Krishna Mandre dan saya merupakan rakan Exco Aktiviti dan Permodulan semester 3 ISMP Fizik. Okay, Assalamualaikum. Saya Yuri. Sebelum tadi saya dah perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anizam bin Kasim daripada Exco Tugas-Tugas Khas. Dalam seni adalah semester 5 dan mengambil ijazah sarjana muda pendidikan sains. Seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Atira binti Slifi. Saya merupakan Exco Tugas-Tugas Khas. Sekarang berada di semester yang kelima dan mengambil ISMP Kimia. Exco Tugas-Tugas Khas akan menguruskan segala peralatan yang berkaitan dengan teleskop. Itu saja. Okey, wakil daripada Exco Kelestarian Alam. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Akila binti Muhammad Nur daripada ISMP Sains semester 5. Terima kasih. Okay, seterusnya Exco Ekonomi dan Keusahawanan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tuan Nur Aisyah binti Tuan Anan. Sekarang semester 5. Terima kasih. Sama. Seterusnya wakil daripada Exco Penerbitan dan Informasi. Halo, Assalamualaikum dan selamat petang. Maaf saya tak boleh nak buka kamera sebab cuaca kat sini tak berapa nak elok. Jadi dia gelap, kalau buka lampu pun dia jadi gelap juga. Jadi saya kenalkan diri saya je lah. Nama saya Muhammad Arif Amin bin Muhammad, merupakan Exco Penerbitan dan Informasi semester 6 untuk ijazah sarjana saja. Terima kasih. Seterusnya Exco Pembangunan dan Profesional. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Haris, semester 5 ISMP Fizik. Untuk Exco Pembangunan, kami yang mementingkan pembangunan ahli-ahli kami dan juga menjadikan kami profesional dalam bidang astronomi. Terima kasih. Dan akhir sekali daripada Kelabakan Astronomi ialah Exco Arkib dan Dokumentasi. Dan selamat tahun baru semua. Nama saya Chandra Maulid Ananda. Saya merupakan pelajar kursus psikologi dan saya SEM 3. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nazarul Syaira binti Zulkifli. Sekarang SEM 3 ISMP Fizik. Terima kasih. Okey, semua untuk Kelabakan Astronomi sudah kan? Hello, okey. Kita beralih pula kepada barisan kepimpinan Kelab Andromeda. Dipersilakan wakil daripada Kelab Andromeda. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mir'atun Nafi'ah, biasa dipanggil Mira. Saya semester 5 dari
program studi pendidikan fisika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya sebagai ketua dari Andromeda. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa anggota saya di daerah-daerah yang rada susah sinyal, dan di sini juga cuacanya kurang mendukung karena di beberapa daerah masih hujan sehingga ada gangguan sinyal. Jadi saya akan memperkenalkan nama-nama mereka saja. Wakil saya bernama Muhammad Fikri Sabani, dia dari semester 5 di Fisika Universitas Ahmad Dahlan juga. Di sini saya dibagi menjadi 4 divisi, yaitu ada divisi kewirausahaan, divisi angkringan angkasa, divisi observasi, dan juga divisi jaringan komunikasi. Di divisi observasi sendiri terdiri dari 3 pengurus, yaitu ada Mas Riana Anissa Boruda Manik, dia dari semester 5, program studi pendidikan fisika juga. Lalu ada Dava dari semester 3, program studi pendidikan fisika. Ada juga Tanjung dari semester 3, program studi pendidikan fisika juga. Lalu ada divisi dari jaringan dan komunikasi, terdiri dari 4 orang, yaitu ada Vindi, dia dari semester 5 di fisika. Lalu ada Putri dari program studi pendidikan fisika semester 3. Lalu ada Zahra dari program studi pendidikan fisika semester 3 juga. Lalu ada Sylvia dari program studi pendidikan fisika semester 3. Selanjutnya ada divisi KWU, terdiri dari 3 pengurus. Yang pertama adalah Anissa Nabila dari semester 5 program studi pendidikan fisika. Lalu ada Umi dari program pendidikan fisika juga dari semester 3. Lalu ada juga Tika dari program studi pendidikan fisika semester 3. Dan yang terakhir yaitu ada divisi angkringan angkasa. Di sini ada 3 orang juga, yakni ada Cynthia Afni Lamsari dari semester 5 program studi pendidikan fisika. Lalu ada Tias dari semester 5 juga program studi pendidikan fisika. Lalu ada Julita semester 3 dari program studi pendidikan fisika. Di sini memang anggota kami dari studi pendidikan fisika Universitas Ahmad Dahlan. Begitu, Kak. Oke, terima kasih. Sebelum itu dalam meeting ini ada lecturer yang hadir, lecturer daripada Universitas Ahmad Dahlan. Untuk Bapak Yudiarto tadi sudah bilang bahwa beliau belum bisa hadir. Lalu untuk Bapak Eko Nur Sulistyo tadi sudah sempat hadir, itu dari Kaprodi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Tapi beliau baru saja live dan izin katanya ada urusan. Oke, terima kasih. Semoga dengan pengenalan barisan kepemimpinan kelab masing-masing ini, ahli-ahlinya boleh mengenali lebih dalam lagi tentang barisan kepemimpinan kelab Rastron dan kelab Andromeda. Seterusnya, kita beralih kepada slot yang kedua, yaitu slot Get to Know Us. Dalam slot ini, kita berfokus kepada perkongsian sejarah kedua kelab, yaitu kelab Rastro dan kelab Andromeda. Oleh itu, dipersilakan wakil daripada kelab rakan astronomi. Uji. Alright, kejap ya. Okay. Untuk kelab Andromeda, siapa ya? Gimana, Kak? Untuk perkongsian sejarah kelab Andromeda,
Ada yang mungkin untuk memberikan sepatah dua kata? Nah, nanti dari saya, Kak. Oke. Lepas kamu ya. Semua boleh nampak ya? Halo? Boleh. Nampak Kak, nampak. Boleh uji. Oke, alright. Oke, sebelum tu ini mungkin ada agak kesukaran untuk kita saling memahami kan bahasa masing-masing, tapi saya harap kita semua boleh walaupun sedikit kita boleh paham, tapi sekurang-kurangnya ada input yang kita boleh terima. Oke, so ini merupakan poster untuk kepemimpinan Kelab Rakan Astronomi bagi sidang 2020 dan juga 2021. Ada beberapa yang ahli-ahli yang mungkin ada dalam poster ini, tapi sebahagiannya ada dalam poster ini. Oke, seterusnya kita beralih kepada slide. Ya. Oke. Seperti yang semua sedia maklum, nama kelab ialah Rakan Kelab Astronomi UPSI, atau nama singkatannya dikenali sebagai RASTRO, di mana kami mempunyai satu slogan, yaitu Explore, Share, dan juga Appreciate. Oke, sijil pendaftaran Badan Pelajar Rakan Astronomi ialah pada 1 Januari 2018. Mungkin dari Indonesia dia sebut 1 Januari 2018. Mungkin ya? Oke, jadi sebenarnya Kelab Astronomi ini sudah pun berdaftar lama dulu, tapi mungkin disebabkan oleh mungkin dari segi pengurusan, maka Kelab Rakan Astronomi tidak begitu aktif dan ditubuhkan semula pada tahun pada 1 Januari 2018. Oke, seterusnya ini merupakan penasihat bagi Kelab RASTRO, yaitu yang pertama sekali ialah Profesor Madya Dr. Sarul Kadri bin Ayub, yaitu pensyarah Jabatan Fizik Fakultas Sains dan Matematik. Yang kedua ialah Dr. Anis Naziha binti Mat Daud, penasihat kedua dari pensyarah Jabatan Fizik Fakultas Sains dan Matematik. Yang terakhir Muhammad Faizal bin Muhammad Yasin. Dia merupakan pembantu makmal Jabatan Fizik Fakultas Sains dan Matematik. Oke, ini merupakan perlembagaan Kelab Rakan Astronomi yang pertama sekali memupuk kesadaran meneroka keajaiban alam semesta berpandukan ilmu sains dan teknologi masa kini. Yang kedua ialah berkongsi ilmu pengetahuan berkaitan bidang astronomi dengan mahasiswi UPSI dan juga masyarakat. Yang ketiga adalah bersama-sama menghargai kewujudan keindahan alam semesta melalui kaedah-kaedah astronomi. Sebagai contohnya ialah macam melaksanakan program-program mencerap. Yang keempat adalah membina kemahiran pengendalian peralatan dan instrumentasi bidang astronomi. Yang terakhir sekali ialah mengubah paradigma dan type masyarakat terhadap bidang astronomi. Ini maksudnya sebab masih ada golongan-golongan masyarakat yang belum terbuka dari segi minda mereka terhadap bidang astronomi. Jadi ini merupakan salah satu visi ataupun misi Kelab Rakan Astronomi. Oke, siapa yang layak menjadi Kelab Rakan Astronomi? Oke, ini khususnya kepada pelajar UPSI.
Maksudnya semua pelajar di UPSI boleh menyertai kelabrakan astronomi dan terbuka kepada semua pelajar lah. Maksudnya bukan tertumpu kepada pelajar-pelajar dari Fakulti Sains dan Matematik sahaja. Oke, ini merupakan senarai program-program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Oke. Pertama sekali ialah astronomi quizzes. Ini sudah pun kami laksanakan pada 26 Maret bulan 12. Oke, ini seterusnya program teleconference bersama Andromeda. Ini ialah program yang sedang berlangsung sekarang ini. Yang seterusnya ialah webinar berkaitan dengan teleskop dari segi penggunaan, penjagaan, dan juga penyelenggaraan. Seterusnya kami juga akan melaksanakan program crossword puzzle competition. Seterusnya pertandingan melukis poster bertemakan astronomi, rastro baking competition, dan akhir sekali ceramah rahasia planet bergelang. Dirancang ini dilaksanakan secara virtual ataupun melalui online setakat ini. Tapi mungkin ada perubahan-perubahan pada masa akan datang jika mungkin semua pelajar dibenarkan untuk kembali ke kampus. Seperti yang semua sedia maklum, buat masa sekarang ini semua pelajar berada di rumah atau kawasan masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Oke, ini merupakan sedikit pencapaian kelabrakan astronomi yang mana kita boleh lihat di sini, yaitu persatuan terbaik sempena program Anugerah Kecemerlangan 2018 Fakulti Sains dan Matematik pada 28 September 2018. Inilah pencapaian, mungkin pencapaian yang besar untuk kelab kami lah. Sebab tahun lepas macam tidak dilaksanakan untuk pemberian anugerah terhadap kelab yang cemerlang lah di bawah Fakulti Sains dan Matematik. Oke, so dari saya itu saja. Sebelum itu saya akan berkongsi video untuk program-program ataupun activity yang pernah dilaksanakan oleh jawatan kuasa ataupun ahli kelabrakan astronomi pada sidang yang lepas. Jadi saya minta Exco atau Nur Syamila untuk menayangkan video tersebut. Terima kasih.
I'll be these stars just for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts it, but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your memories bring back your memories bring back your memories bring back your Terima kasih diucapkan atas persembahan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan itu dapat memberi sedikit inspirasi dan motivasi untuk sidang kali ini. Berikutnya saya menjemput saudari Miratun Nafiah untuk sedikit perkongsian berkenaan sejarah Klub Andromeda. Ya. Baik, terima kasih Kak sebelumnya waktunya. Sebelum saya memulai cerita tentang Andromeda, sejarah memutarkan sedikit video tentang kegiatan Andromeda. Nah, mungkin tadi itu adalah sedikit cuplikan dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Nah, jadi Klub Andromeda ini sudah terbentuk sejak tahun 2015, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2015, yang diresmikan langsung oleh Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Nah, berarti baru kemarin kami tuh merayakan ulang tahun Andromeda yang kelima. Jadi Andromeda ini sepanjang perjalanannya udah lumayan
berprestasi dan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sih, apa ya, terkenal di luar negeri, bukan hanya di dalam negeri aja gitu, dengan beberapa prestasinya. Nah, Andromeda ini awalnya dulu hanya beberapa orang saja, dimulai dengan beberapa orang saja yang dia ini suka dengan astronomi, lalu dibimbing oleh dosen pendidikan fisika, sehingga terbentuklah klub astronomi bernama Andromeda. Andromeda ini merupakan singkatan dari Astronomi dan Antariksa Universitas Ahmad Dahlan. Dan untuk ketua pertamanya itu ada Kak Arif yang sekarang sudah lulus, dan Neneng dan Mbak Fitri. Mbak Neneng ini juga dulunya pengurus di Andromeda, ketua. Lalu sekarang sudah lulus dari Universitas Ahmad Dahlan, baru fresh graduate kemarin. Terus ada Mbak Fitri yang kemarin ke Thailand juga hadir di room ini sekarang. Terus ada Mbak Mega juga yang kemarin sempat ikut di PKM juga, lulus PKM, membawa nama Andromeda juga. Lalu ada kemarin yang belum lama ini, Andromeda sempat mendapatkan hibah teleskop dari IAU, dari program Teleskop for All. Jadi kami menjadi salah satu dari 17 negara yang mendapatkan teleskop, dan alhamdulillahnya teleskopnya belum sampai, masih di perjalanan karena kendala COVID-19, jadi belum bisa sampai di sini. Nah, biar nggak bosan, mungkin ada satu lagi teman saya yang akan ikut menyampaikan tentang Andromeda ini, tentang sejarah Andromeda ini, yaitu Mas Fikri. Dia wakil saya. Mas Fikri. Gimana Mas Fikri? Nah, sambil menunggu Mas Fikri, saya bercerita juga nih, Andromeda ini memiliki banyak kegiatan. Dan di salah satu kegiatannya tadi yang kita lihat ada kegiatan Astro Go to School, yaitu di mana kita mensosialisasikan astronomi kepada siswa-siswa SD, terus kepada siswa sekolah non formal, yaitu sekolah Gunung Merapi, yaitu tepatnya ada di lereng Gunung Merapi. Di sana apa sih itu astronomi? Ya walaupun nggak yang sulit-sulitnya astronomi, tapi tentang yang singkatnya aja, kayak yang apa sih pada setiap program. Dan seterusnya kami bertanggung jawab untuk menjaga bilik kelab kami dalam update info-info dalam bilik kelab tu, dan juga dalam semua program seperti kiasan dan juga info-info yang kami akan paparkan di setiap program. Itu saja. Terima kasih. Next, Esko penerbitan. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Arif, merupakan Esko untuk penerbitan dan informasi. Tugas kami berdasarkan pada nama, kami sediakan bahan-bahan editan dan bahan-bahan informasi untuk setiap program yang akan dijalankan sepanjang sidang ini. Bermaksud sekiranya ada program ataupun informasi berkaitan dengan astronomi, kami akan sediakan poster ataupun video yang berkaitan untuk dikongsikan kepada orang ramai. Itu saja daripada penerbitan dan informasi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, Exco Pembangunan dan Profesional. Halo, Assalamualaikum. Jadi untuk skop Pembangunan dan Profesional, kami akan buat
Ini untuk membangun kelab retro supaya lebih dikenali dalam kalangan pelajar terutama IT. Itu dapat menarik minat pelajar untuk menyertai kelab kami. Kami juga akan menyediakan program yang untuk melatih ahli supaya lebih mengenali antara satu sama lain, lebih mahir dalam bidang astronomi. Jadi untuk program kami yang telah dirancang dan akan diadakan pada bulan 5 tahun 2021 iaitu Retro Baking Day. Itu sahaja. Terusnya Exco Arsip dan Dokumentari. Semua, saya Chandra Mauli, saya wakil daripada Exco Arkib dan Dokumentasi. Kerja Exco kami adalah paling penting memastikan kita ada dokumentasi, laporan dan juga kertas kerja segala aktiviti dan program yang dijalankan oleh Rastro. Kenapa sangat penting yang kita ada dokumentasi semua ni adalah supaya kita boleh mendapat inspirasi untuk program-program yang bakal kita adakan, bakal kita organize pada masa akan datang dan juga untuk memastikan kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan dalam pengurusan aktiviti ini. Itu saja daripada Exco Arkib dan Dokumentasi. Terima kasih. Okay, dan akhir sekali Exco Ekonomi dan Keusahawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Nur Fatihah Najwa binti Darif, wakil daripada Exco Ekonomi dan Keusahawanan. Exco kami bertanggungjawab menjalankan aktiviti keusahawanan, persatuan dan membantu bendahari menambah kewangan untuk persatuan. Atau secara ringkasnya menjana pendapatan kelab dengan menjual-jualan seperti baju kelab dan juga button badge. Kemudian Exco kami juga bertanggungjawab dalam merangkah strategi ke arah keusahawanan dan penajaan. Sebagai contoh, program kami yang akan datang iaitu pertandingan melukis poster pada bulan 4 2021, kami cuba untuk mengumpul penajaan untuk membantu sedikit demi sedikit program kami agar berjalan dengan lancar. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua wakil. Sebelum kita teruskan lebih mendalam lagi, semua okey lagi kah? Okey lagi? Okey Zan. Okey Zan. Okey, angkat tangan. Okey. Setelah itu, ada apa-apa daripada Kelab Andromeda untuk sharing idea apa-apa kah, pemikiran apa-apa kah? Dipersilakan untuk Kelab Andromeda. Oke. Sebenarnya Kak, kami mau share sebentar. Kau boleh saya share screen? Boleh, boleh. Boleh. Maaf ya. Iya Kak. Silakan, silakan. Nah, di sini saya akan mungkin menjelaskan seperti kakak tadi menjelaskan beberapa fungsi dari divisi yang kami punya.
Kami di sini kan punya 4 divisi, Kak. Jadi ada divisi observasi, divisi KWU, divisi jaringan dan komunikasi, dan juga ada divisi angkringan angkasa. Nah, untuk jaringan divisi dari observasi sendiri, yaitu mengkoordinasikan tentang apa sih fenomena yang akan kita amati, lalu tentang menyiapkan apa yang perlu kita siapkan ketika kita mau mengamat. Nah, seperti contohnya seperti ini, Kak. Ini adalah hasil dari foto pengamatan yang kita lakukan di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini adalah tugas dari divisi observasi, yaitu untuk menyiapkan apa yang perlu disiapkan ketika kita mau mengamat, apa yang alat apa kita mau menggunakan, teleskop yang mana, lalu di mana posisi objek yang kita mau dapatkan, itu divisi observasi. Lalu untuk memotretnya itu lebih ke tugas dari divisi jaringan dan komunikasi. Jadi tugas dari divisi jaringan dan komunikasi ini yaitu memotonya, lalu mempublikasikannya via Instagram, via Facebook, lalu via app. Seperti itu, Kak. Jadi ketika kita pengamatan itu yang mengkoori atau yang mengetuai atau yang yang mengordinasikan itu dari divisi observasi dan juga divisi jaringan dan komunikasi. Sedangkan untuk divisi dari angkringan angkasa itu dia menyiapkan konten-konten tentang sharing ilmu kepada halayak ramai, kepada masyarakat tentang astronomi. Angkringan di Radio Ramanda bekerjasama dengan Radio Universitas Ahmad Dahlan untuk meng-share astronomi, dan juga ada podcast di YouTube Pastron UAD. Nah, di sana kita sharing-sharing tentang astronomi, tentang fenomena-fenomena alam, seperti itu, Kak. Lalu ada satu divisi lagi, yaitu divisi KWU atau kewirausahaan. Dia ini mengurus tentang usaha dari Andromeda, yaitu jual beli. Nah, di Andromeda ini menjual beberapa macam pernak-pernik atau istilahnya souvenir tentang astronomi, yaitu ada gantungan kunci rasi bintang, ada gantungan kunci tentang bulan, gantungan kunci yang bergambarkan tentang matahari, gerhana, lalu ada juga kaos, ada juga muk rasi bintang, seperti itu kurang lebihnya. Nah, selama kami di rumah kemarin, kami tidak hanya diam-diam saja, tapi kami juga berusaha untuk melakukan aktivitas astronomi. Ini adalah salah satunya, yaitu kami mengamati gerhana matahari sebagian. Kami mengamatinya karena di rumah itu nggak ada teleskop, jadi kami menggunakan pinhole. Ini diambil dari daerah Riau, karena kebetulan anggota kami tidak semua dari Pulau Jawa, tapi menyebar, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, jadi menyebar di seluruh Indonesia ada. Jadi ini diambil dari Riau, dan yang satu lagi ini adalah gambar supermoon, tapi yang diambil dari kamera HP, sehingga seadanya ini diambil dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini adalah observatorium yang biasanya tempat kami singgah, tempat base camp kami itu di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Lalu di sini ada beberapa teleskop yang kami punya. Jadi kami punya teleskop Skywatcher, ada Celestron, ada William Optic, ada NatGeo, National Geometry, ada LAN, dan yang terbaru kami punya Planewave. Ini gambar Planewave-nya. Lalu di sini kami juga memiliki penelitian yang menurut kami ya bisa kita kerjasama begitu, Kak. Karena kami di sini kan mengukur tingkat kecerahan langit menggunakan SIM.
mungkin kita bisa kerjasama mengukur antara kecerahan langit di Indonesia yang tepatnya ada di bumi belahan selatan, dan juga mungkin kita bisa membandingkan antara di Indonesia dan juga di Malaysia. Lalu kami juga kemarin mengikuti proyek Parallel Earth yang diikuti juga oleh beberapa negara. Lalu kita juga mengukur kiblat dengan alat sederhana, yaitu dengan tongkat kayu yang kami berdirikan. Lalu di sini program unggulan dari kami itu kan yang seperti yang sudah saya bilang, yaitu Semesta untuk Semua. Ini adalah teleskop yang akan kami dapatkan dari hibah IAU. Lalu di sini ada buku Planetarium Tekstil, di sini juga ada buku Mentari. Buku Mentari ini, dua-duanya ini adalah buku Braille untuk teman-teman tunanetra, dan ini yang dibilang oleh Mas Fikri tadi, yaitu Planetarium Tekstil, di mana ini membantu teman-teman tunanetra untuk bisa melihat atau menikmati, bukan melihat sih, lebih menikmati atau mengetahui posisi-posisi bintang. Oh, gini tuh posisi bintang, seperti itu kurang lebihnya. Ini program Pelita ini, Planetarium Tekstil ini, kita juga bekerja sama dengan salah satu klub yang ada di Malaysia, yaitu klub Apa di Langit. Itu dari Malaysia juga, Kak. Mungkin kakak-kakaknya lebih mengenal. Nah, sekian, terima kasih dari kami. Sama-sama. Banyak info yang dapat disampaikan daripadanya. Harap para hadirin dapat sedikit maklumat dan diterapkan untuk masa akan datang. Duka citanya, dengan berakhirnya slot terakhir ini, maka berakhirlah program kita pada petang ini. Dengan itu, sejuta penghargaan dan ribuan terima kasih pada barisan kepemimpinan Klub Andromeda dan Klub Rakan Astronomi. Seterusnya, untuk penutupan majelis, dipersilakan Saudara Uji Sumsi untuk beri sedikit ucapan. Dipersilakan. Oke, kita steady dulu lah. Paham tak? Steady kita pelan. Ya, ada macam persoalan berkaitan dengan apa nih? Sebelum kita tutup majelis kita petang, sebenarnya majelis kita ini pun simple, santai, sekadar untuk perkongsian antara kita untuk untuk membina ide-ide baru untuk melaksanakan program yang akan datang. Jadi ada beberapa soalan saya di sini ya, berkaitan dengan home observation yang dilaksanakan oleh pelajar di rumah sendiri kan. Adakah itu dia menggunakan teleskop atau macam mana prosedur? Mungkin semua pelajar-pelajar lain sini atau ahli kelab astronomi yang lain mungkin juga mahu tahu berkaitan dengan prosedur cara macam tu lah. Ada tak? Mohonlah penjelasan daripada Kak Mira ya. Ya. Ya, Kak. Kalau untuk ketika kita melakukan observasi dari rumah pas ada gerhana kemarin, kami menggunakan alat sederhana yaitu pinhole atau lubang jarum. Mungkin kakaknya udah kenal sama pinhole kan ya? Oh iya, iya. Ya, kami menggunakan pinhole, Kak. Dengan ukuran pinhole yang sudah kami tentukan. Jadi dari situ kita akan tahu diameter dari mataharinya seperti apa, dan kita juga bisa melihat penampakan mataharinya dari beberapa daerah seperti itu, Kak. Karena kan teleskop juga terbilang mahal, jadi kami juga nggak setiap orang mempunyai teleskop gitu, Kak. Jadi kami menggunakan alat-alat sederhana untuk membantu kegiatan observasi kita, Kak. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, saya paham itu yang menjadi persoalan saya sebentar tadi, sebab ya apa mungkin
ahli-ahli mempunyai teleskop tersendiri. Itu yang menjadi persoalan saya tadi. Rupanya menggunakan kertas tuh. Sepertinya kami juga ada membuat seperti itu ya pada program pencerapan gerhana matahari. Apa ya, pokoknya program yang lepas lah. Oke, seterusnya untuk yang planetarium apa dia tadi? Pelita Kak, planetarium tektil. Untuk tunanetra. Tektil. Itu dibuat sendiri atau apa ya? Membeli Kalau atau itu beli klub sendiri? Kalau itu kami membuat sendiri, Kak. Mungkin lebih detailnya bisa dijelaskan sama Mas Fikri. Oke, jadi kalau untuk planetarium tekstil itu kita 100% made. Jadi kita beli bahan-bahan mentahnya aja. Beli tekstil dan karbon. Dan kalau misalnya dilihat dari slide PowerPoint tadi itu ada kita buat penyangga dari pipa paralon gitu, Mas. Jadi kalau untuk untuk konektor-konektornya itu untuk rangka planetariumnya itu kita bisa buat dari 3D printing. Jadi kita pakai 3D printing untuk membuat kita pakai besi untuk menyambungkan dan membuat sisinya gitu, membuat rusuknya. Kalau sini kita pakai dari karton, jadi bahan-bahan yang mudah didapat bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang tunanetra gitu. Ini suara saya putus nggak ya? Oke. Bisa didengar. Ya pokoknya itu merupakan apa ini ilham baru bagi kami. Mungkin kami boleh mengambil contoh program yang kamu laksanakan seperti Astro Go to School. Mungkin kami boleh membuat lebih banyak dokumentasi ataupun yang untuk kami persembahkan kepada pelajar-pelajar bila ini menjadi salah satu ide bagi kami. Jadi kami cukup beruntung sebenarnya boleh berkolaborasi dengan kamu untuk program petang ini. Jadi dari teman-teman yang lain ada soalan tak? Dari ahli klub UPSI sendiri atau maupun dari klub Andromedia? Ada persoalan lain tak? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri majelis kita pada petang ini. Ada tak soalan-soalan daripada adik-adik atau kakak, abang yang lain? Ya mungkin kalau dari saya, kalau misalnya memang nanti memungkinkan saling berbagi ADS tadi, jadi kita juga mudah-mudahan di kedepan kita bisa berbagi membentuk suatu inovasi yang pastinya bermanfaat untuk dunia astronomi masyarakat gitu. Mudah itu. Soalnya klub kami ini juga terbuka untuk melaksanakan kolaborasi dengan klub lain. Jadi kalau ada program-program yang dilaksanakan pada masa akan datang dan berkeinginan untuk berkolaborasi dengan klub-klub luar, kami sedia untuk berkolaborasi terbuka. Kecil tapak tangan nyiru kami tadakan. Itu istilah-istilah yang dipakai oleh makanya kami sentiasa terbuka, boleh saya ataupun rekan-rekan exco yang lain. Jadi jelas rasa itu saja. Ada apa lagi dari rekan-rekan yang lain? Oke ya semuanya. Jadi kalau sudah tak ada apa, saya tutup majelis kita. Oke, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih daripada klub Andromedia ataupun klub dari seberang, jiran dari seberang, yang sudah
meluangkan masa untuk bersama-sama berkongsi ide pada petang ini. Saya harap perkongsian dari kami juga menjadi ilham baru ataupun ide baru untuk kamu melaksanakan program-program pada masa akan datang, dan begitu juga dengan kami sangat terinspirasi dengan program dari melaksanakan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Program kita ini pun sebenarnya sudah dirancang daripada tahun lepas kan, ada macam perancangan tapi tidak terlaksana, dan syukur puji Tuhan kita dapat melaksanakannya pada tahun ini. Dan iyalah seperti yang saya harap perkongsian kita ini dapat membina atau menjadi input buat kita untuk sama-sama memperkembangkan klub kita. Bukan sahaja klub kita tetapi kepada masyarakat-masyarakat di luar sana, house surrounding. Oke, so jadi salah dan silap daripada pihak kami. Sorry mencil lagi. Ya. Bagi memperingati program kita pada petang ini, eloklah kiranya kita semua mengadakan sedikit sesi fotografi kan. Jadi pada rakan-rakan klub rakan astronomi ataupun klub Andromeda, boleh buka kamera masing-masing dan kita akan screenshot, screenshot ni. Untuk ni ada sesiapa boleh ambil. Yang present tu boleh tutup dulu sebab nampakkan semua orang. Adriana. Saya yang menjadi masalah. Tapi tak apalah kan. Ada sesiapa boleh ni? AJK PDI. Silakan ambil. Okey, Hamizan. Okay, 1, 2. Apa? Yang lain. Okey, AJK PDI sudah ambil. Ulang ya. 1, 2, 3. Okay, alright. Maka berakhirlah program kita pada hari ini. Segala kekurangan dan kelebihan itu harap diterima dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum. Kita berjumpa kepada program yang akan datang ya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Saudara-saudara, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bersama lagi. Terima kasih banyak. Bye. Dadah semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Hati-hati di jalan, hati-hati ketemu mantan. Hati-hati di jalan. Siapa nyanyi tu? Cik sangat suara tu. Itu Pak Cik Fikri. Pak Cik Fikri tu. Ya. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Ketemu mantan. Jangan kayak gitu Kak, nanti dia terbang Kak. Terbang jauh banget. Ke Malaysia Kak? Iya Kak.